adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini Kak Devi bakal membahas soal-soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Khususnya akan membahas tentang bagaimana menentukan fungsi dan bukan fungsi, bagaimana menentukan domain, kodomain, dan juga ring. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini namanya diagram panah. Dari gambar di samping, tentukan domain, kodomain, dan juga ring. Dari yang pertama ya, domain atau daerah asal. Domain itu kalau pada diagram panah itu yang bagian kiri dia ya. Nah, berarti anggotanya siapa aja nih yang bagian kiri nih? Iya, domainnya berarti 1, 2, 3, 4. Sekarang kodomain, daerah kawan. Daerah kawan pada diagram panah itu yang sebelah kanan, yang bagian kanan nih. Berarti siapa aja kodomainnya? A, B, C, dan D. Ya, benar banget. Kalau ring, daerah hasil itu adalah kodomain yang punya pasangan. Jadi coba dilihat nih, kodomain yang sebelah kanan yang punya pasangan tuh siapa aja. Untuk tahu yang punya pasangan itu siapa aja, lihat yang dihubungkan oleh anak panah. Siapa? Ya, ada A, ada B, dan ada C. Sehingga ringnya adalah A, B, C. Gitu. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Buatlah relasi akar dari himpunan P dan Q dengan menggunakan diagram panah. Nah, kalau mau buat diagram panah itu harus buat ininya dulu ya. Nah, ini ada domainnya P, diisi semua anggotanya. Begitu juga dengan yang Q, diisi semua anggotanya. Nah, ini kan akar dari. Kita mau buat relasi akar dari. Nah, berarti himpunan P ini 2, 3, 4, 5 ini kita harus cari tahu dia. Si 2 itu akarnya dari siapa, 3 itu akar dari siapa, 4 itu akar dari berapa, 5 itu akar dari berapa juga. Nah, kalau kalian nih belum hafal benar dengan akar pangkat 2 dari suatu bilangan, kalian bisa pangkatkan 2 domainnya. Jadi itu cara gampangnya tuh. Jadi domainnya kalian pangkatin aja dengan 2 supaya kita bisa pasangkan di diagram panahnya. Nah, sekarang kita dari yang pertama nih, 2 dipangkatkan 2. 2 dipangkatkan 2 berarti 2-nya dikaliin 2 kali ya. Berarti 2 kali 2 jadinya 4. Berarti 2 kita pasangin sama 4 nih, diarahin pakai panah. 3 sekarang, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 9. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 jadinya 16. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 jadinya 25. Udah jadi deh diagram panahnya. Jadi gitu ya kalau mau buat relasi akar dari. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Dari relasi-relasi di atas, nomor berapakah yang merupakan fungsi? Jadi ingat, fungsi itu domainnya harus semua punya pasangan dan tidak ada domain yang punya lebih dari 1 pasangan. Nah, kita lihat dari yang pertama. A1 nih pasangannya cuman B1. A2 pasangannya cuman B3. A3 pasangannya B1. A3 pasangannya juga B4. Berarti A3 ini punya lebih dari 1 pasangan. Berarti dia bukan fungsi. Sekarang kita cek yang kedua. A1 pasangannya cuman B1. A2 pasangannya juga cuman B3. Tapi A3 nggak punya pasangan. Berarti dia bukan fungsi karena syaratnya domainnya itu semua harus punya pasangan ya. Sekarang yang ketiga nih. A1 pasangannya cuma B1. Oke, A2 pasangannya
cuman B3. A3 pasangannya cuman B4. Berarti semua domainnya itu punya pasangan dan nggak ada domainnya yang punya lebih dari satu pasangan. Sehingga ini merupakan fungsi. Oke, next soal selanjutnya. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, dari 6 buah diagram panah ini kita bakal tentuin mana yang merupakan fungsi. Jadi sama caranya seperti soal sebelumnya. Dan sekarang Kak Devi mau kalian jawab sendiri dulu deh ya. Kak Devi kasih waktu 3 detik nih, atau kalian bisa pause dulu videonya, oke? Nah, gimana nih? Udah ketemu nggak jawabannya? Kita cek sama-sama ya. Gambar yang pertama, apakah fungsi? Iya, yang pertama ini adalah fungsi karena semua domainnya punya pasangan dan nggak ada yang selingkuh. Nggak ada yang punya lebih dari satu pasangan maksudnya. Nah, sekarang yang kedua, itu fungsi atau enggak? Fungsi juga. Sekarang yang ketiga, fungsi atau enggak? Bukan. Kenapa nih? Kenapa dia bukan fungsi? Itu loh Kak Devi, si D pasangannya 4, si D juga pasangannya 5. Oh iya bener ya, berarti dia bukan fungsi yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4 nih, fungsi atau enggak? Fungsi, iya bener banget karena semuanya itu punya pasangan, domainnya dan pasangannya sama-sama satu ya. Si A itu pasangannya cuma 3, si B pasangannya cuma 3, C juga cuma 3, D cuma 3, E juga cuma 3. Nah, lalu gimana yang nomor 5? Fungsi atau enggak? Bukan. Iya benar banget bukan. Kenapa bukan fungsi ini? Itu loh Kak Devi, si C pasangannya 1, 2 juga pasangannya, si 3 juga, si 4 juga pasangannya si C, sama 5 juga dia berpasangan. Tuh banyak banget tuh pasangannya Kak Devi. Iya benar, berarti dia bukan fungsi ya. Dan the last one, nomor 6 nih, fungsi atau enggak? Iya, dia fungsi. Jadi gimana? Udah bisa ya menentukan fungsi dan bukan fungsi dari suatu relasi. Oke, soal berikutnya, perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut ini. Tentukan nomor manakah yang himpunan pasangan di atas yang merupakan fungsi. Jadi himpunan pasangan berurutan mana nih yang merupakan fungsi? Jadi sama ya, domainnya itu harus punya pasangan dan tidak boleh ada yang punya lebih dari satu pasangan. Jadi cara ceknya itu tinggal lihat yang depannya aja. Ini depannya karena yang bagian depan tuh domainnya. Ini domainnya A, B, C, D. Domainnya nggak ada yang berulang kan? Kalau nggak ada yang berulang berarti dia fungsi. Sekarang coba cek yang nomor 2. Domainnya A, B, C. Nggak ada yang berulang kan? Berarti dia fungsi juga. Sekarang cek yang ketiga, domainnya A. Waduh, A lagi nih. Udah deh, kalau udah ada satu yang kembar, udah dipastikan nggak perlu cek-cek lagi. Dia udah pasti bukan fungsi ya. Sekarang yang keempat, cek domainnya A, B, C, D. Nggak ada yang berulang, berarti dia fungsi. Sekarang yang kelima, kita cek domainnya D, D. Waduh, ini udah pasti bukan fungsi ya, karena domainnya udah ada yang punya lebih dari satu pasangan. Sehingga nomor yang merupakan fungsi adalah 1, 2, 4 gitu. Nomor selanjutnya dari himpunan pasangan berurutan berikut. Tentukan domain, kodomain, dan juga ring. Kalau nomor sebelumnya nih, tadi kan ada diagram panah. Terus kita disuruh tentuin domain, kodomain, dan ringnya. Udah bisa kan ya? Udah Kak Devi jelasin tadi kan ya? Nah, kalau ini untuk menentukan domain, kodomain, dan ring pada himpunan pasangan berurutan, caranya gini. Kalau domain itu yang bagian kiri, tetap dia tuh bagian kiri. Mau di diagram panah, mau di himpunan pasangan berurutan, tetap yang bagian kiri. Berarti di sini 1, 3, 5, dan
7. Kalau kodomain itu yang bagian kanan, berarti 7, 11, 15, dan 19. Kalau ring itu yang bagian kanan juga. Jadi kalau pada himpunan pasangan berurutan, untuk nentuin ringnya itu sama jawabannya seperti kodomainnya yang bagian kanan. Jadi jawaban ringnya 7, 11, 15, dan 19. Jadi diingat ya, kalau pada himpunan pasangan berurutan, ringnya itu sama jawabannya seperti kodomainnya. Lanjut nomor selanjutnya. Nah, ini ada beberapa diagram panah dan kita bakal menentukan manakah yang merupakan korespondensi satu-satu. Nah, lo masih ingat nggak nih? Di video sebelumnya udah Kak Devi pernah bahas nih. Jadi korespondensi satu-satu itu ciri khasnya adalah domain dan kodomainnya itu masing-masing hanya boleh punya satu pasangan. Si domain harus punya satu pasangan, begitu pula dengan kodomainnya harus punya satu pasangan. Sekarang kita cek satu persatu. Dari yang nomor 1, nah ini kita lihat dari diagram panahnya. Warnanya nggak ada yang berulang kan ya? Berarti dia merupakan korespondensi satu-satu. Nah, coba kita lihat yang kedua nih. Nah, ini berpasangan dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, loh, ini yang warna hijau 2 kali nih ya. Yang warna hijau nih berarti domainnya punya lebih dari satu pasangan. Udah pasti dia bukan korespondensi satu-satu. Sekarang yang ketiga. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Tapi ada kodomain dan domain yang nggak punya pasangan. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Jadi semua domain dan kodomainnya harus punya pasangan tepat satu ya. Jadi kalau kayak nomor 3 ini bukan korespondensi satu-satu. Sekarang yang keempat, ini dengan ini dengan ini dengan ini. Oke, domainnya nggak ada yang selingkuh nih, nggak ada yang punya lebih dari satu pasangan. Tapi kodomainnya ada yang nggak punya pasangan, berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Yang kelima, ini dengan ini dengan ini dengan ini, nggak ada warna yang berulang, berarti ini iya korespondensi satu-satu. Sekarang yang keenam, ini dengan ini dengan ini. Waduh, ini udah domainnya punya lebih dari satu pasangan. Udah pasti dia bukan, tidak merupakan korespondensi satu-satu. Jadi seperti itu ya cara menentukan suatu fungsi merupakan korespondensi satu-satu atau tidak. Nomor berikutnya, himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan korespondensi satu-satu adalah. Jadi ingat, kalau korespondensi satu-satu, domain dan kodomain harus masing-masing punya satu pasangan saja. Jadi kita lihat nih dari yang option A. Kita lihat dari domainnya A, B, C, D, E. Nggak ada yang berulang kan ya? Coba kita lihat kodomainnya nih yang bagian belakang. 1, 1. Nah loh, satunya ini udah berulang, berarti dia bukan korespondensi satu-satu karena kodomainnya ditulis lebih dari satu kali. Sekarang yang option B, kita lihat dulu dari domainnya A. Nah loh, ini domainnya ditulis udah lebih dari sekali. Nggak usah cek yang lain, ini udah pasti bukan korespondensi satu-satu karena dia domainnya ditulis lebih dari satu kali. Sekarang yang option C, kita lihat domainnya A, B, C, D, E. Oke, nggak ada yang berulang. Terus sekarang kodomainnya 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang berulang juga, berarti tara, ini dia jawabannya yang C. Kak Devi belum ngerti nih. Coba kita cek yang D. Siapa tahu yang D juga jawabannya. Oke, kita cek ya. Kita cek dari domainnya nih A,
B, C, D, E. Oke, nggak ada yang berulang kan domainnya. Tapi kita lihat kodomainnya. Nah loh itu, 4-nya ditulis 2 kali, berarti dia udah pasti bukan korespondensi satu-satu. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Semoga dari pembahasan soal ini kalian bisa menjadi lebih paham dengan materi relasi dan fungsi ini. Jangan lupa untuk tonton video-video Kak Devi selanjutnya ya. Sampai jumpa.